Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar, sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin. Baiklah teman-teman, untuk video sambungan yang ketiga ini, di bagian yang ketiga, saya akan membahas tentang selaput lidah. Nah, selaput lidah ini biasanya dia lebih spesifik untuk menilai keadaan organ yang berongga seperti lambung, usus, dan lain-lain. Nah, yang pertama bentuk selaput. Bentuk selaput itu yang pertama dibagi 5 ya. Yang pertama itu dia tebal sampai tipis. Selaput yang tebal sampai tipis ini untuk kita dapat menilai berat atau ringannya penyakit. Yang pertama, kalau tipis, dia itu berarti penyakitnya masih ringan. Dan biasanya dia penyakitnya baru, belum lama. Yang kedua, yang tebal, penyakitnya lebih berat, penyakit dalam. Biasanya sindromnya sindrom lembab kalau sudah dalam. Oke, kita bisa lihat kalau yang tipis, lidahnya yang penyakitnya masih baru itu seperti ini selaputnya ya. Nah, belum begitu tebal. Kalau untuk yang selaputnya tebal seperti ini contohnya, lihat ini ada warna kuning ini. Nah, di situ bisa kelihatan ya. Oke, saya deketin. Nah, itu selaputnya lebih tebal. Oke, selanjutnya untuk yang bentuk selaput yang basah sampai kering, ini kita dapat menilai terluka atau tidaknya cairan tubuh. Nah, misalnya kalau yang basah itu dia biasanya normal kalau basah. Cuma kalau dia terlalu basah sampai dia menjurus ke licin itu biasanya ada timbunan cairan di dalam tubuh kita ya biasanya. Oke, kita bisa lihat dari contoh yang nomor 4 juga ya. Bisa kelihatan dari situ. Nah, situ ya. Oke. Untuk selaput yang kering itu biasanya pola penyakitnya panas atau astenia, dingin. Dia kekurangan dingin dan cairan tubuhnya terluka. Bisa kita lihat di gambar yang nomor 5. Lihat. Ada retak di bagian tengahnya. Oke, selanjutnya selaput yang padat lunak. Padat ini pola penyakit yang panas dari timbunan-timbunan lemak, timbunan dahak, timbunan makanan pada lambung. Biasanya selaputnya padat. Untuk selaput yang lunak, biasa dia pola penyakitnya dia lemah. Dia di timbunan yang lembab, timbunan dahak juga, timbunan makanan yang ada di daerah lambung. Itu bisa kita lihat di nomor 4 lagi ya. Kelihatan dari sini ada timbunan di bagian lambung itu. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu terkelupas. Stadium berat pada pola penyakit yang dingin. Itu ada kita lihat di lidah nomor 22. Ini stadiumnya sudah berat. Nah, ini dia nomor 22. Nah, ini kita lihat di sini sudah kelihatan ya, ininya selaput itu lapisan paling atas lidahnya kelihatan. Ada lagi yang terakhir, yang kelima itu selaput yang berakar atau tidak berakar. Nah, untuk selaput yang berakar biasanya selaput yang dikeruk itu dia tidak hilang. Nah, biasanya itu energi lambungnya masih baik ya, dikeruk dia tidak hilang. Nah, kemudian dia biasanya menderita sakit yang kronis pun tidak dalam keadaan kritis. Tapi kemudian kalau yang tidak berakar, selaput yang dikeruk biasanya terlepas. Biasanya dia itu energi vital di lambungnya itu lemah. Jadi penderita ini biasanya penyakitnya sudah kronis dan keadaannya sudah memburuk biasanya gitu. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya warna selaput. Untuk warna selaput ada yang putih, ini biasanya pola penyakitnya penyakit luar atau penyakit yang dingin. Jika selaputnya kuning, pola penyakitnya panas dan dia biasanya pola penyakitnya penyakit dalam seperti flu, tipes, angin luarnya itu biasanya pengobatannya dengan timun dikukus untuk yang itu. Selaputnya kuning.
Selanjutnya, untuk selaput yang berwarna abu-abu, teman-teman, biasanya disertai kering. Biasanya dia penyakitnya itu penyakit yang panas dan dalam ya. Lalu, selaput yang abu-abu disertai basah, penyakit dalam tapi dia lembab, dingin. Selaput hitam disertai kering, dia biasanya pola penyakitnya berat, dalam, dan panas. Dan untuk selaput yang hitam disertai basah, pola penyakitnya berat, dalam, lembab, dan dingin. Oke, selanjutnya, pembuluh darah di bawah lidah. Setiap orang terdapat 1 atau 2 saluran pembuluh darah balik yang agak besar di bawah lidahnya. Coba perhatikan lidah teman-teman di bawahnya. Oke. Biasanya itu besarnya kurang lebih 2,7 mm, panjangnya 3 atau 5 bagian dari otot akar sampai ujung lidah, berwarna merah gelap ya. Nah, pengamatan pembuluh darah di bawah lidah ini untuk mengetahui keadaan energi darah di dalam tubuh kita, teman-teman. Biasanya, untuk yang bentuknya pendek dan halus, warnanya agak pucat, berarti dia pola penyakitnya kekurangan energi dan darah. Nah, kemudian yang kedua, bentuk yang agak besar dan dia membengkak, warnanya bisa hijau, ungu, merah tua gelap, ungu kehitaman. Dia pola penyakitnya adanya pola penyakit hambatan dan bekuan darah. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa pengamatan lidah itu pemeriksaan yang sangat penting dalam ilmu kesehatan tradisional klasik. Keadaan organ tubuh, energi vital, keadaan darah, keadaan jaringan energi vital, dan pembuluh darah akan menuju ke lidah atau akan terlihat di lidah. Jika terjadi kelainan pada organ tubuh, energi vital, dan darah, maka berpengaruh dan terjadi perubahan pada lidah secara keseluruhan di daerah tertentu pada lidah. Di negara Eropa, jenis lidahnya lembab panas karena mereka suka makan daging dan minum alkohol. Sedangkan di negara Indonesia, bentuk lidahnya mayoritas itu lidah yang dengan kasus lembab dingin karena bentuk orang-orang Indonesia banyak butuh protein, bentuknya tebal merah. Lidah juga dipengaruhi emosi, kasus-kasus kronis. Bentuk lidah setiap orang sangat dipengaruhi oleh pola iman, pola gerak, dan pola makan. Dan setiap orang mempunyai perbedaan bentuk lidah dan lain-lain yang dipengaruhi 3 hal tadi. Oke teman-teman, cukup sampai sini dulu video kali ini. Semoga ada manfaat apa yang saya sampaikan. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau kesok pintaran, karena saya hanya ingin berbagi ilmu bermanfaat sehingga teman-teman bisa ambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Tunggu video selanjutnya.